Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bid dharain amin. Mari kita lanjutkan kajian hari ini untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina satwa munafik iku ya khadiuna bojo sapa men Allah Gusti Allah bidarihim. Kan oleh mertelak munafik khilafama noem barang abtonu kang nyamalak munafik emma minal kursen kufur liya tafau krana munafik anu sang awake munafik tamahu ing proba hukum ad-dunya betam bojo dunya. Orang munafik itu kan menipu Allah. Maksudnya menyamarkan, merahasiakan apa yang ada dalam hatinya. Ini munafik dalam sudut hakiki, dalam sudut etikat. Ada munafik yang dalam sudut apa namanya amalia ya. Kalau mereka ada tiga itu, kalau bicara berdusta, kalau berjanji tidak ditepati, kalau dipercaya dikhianati, kan gitu. Ini dari sudut etikat ya. Tadi antara lahiriah dan batinnya tidak sinkron, tidak sama ya, beda ya. Wa yuqibuna bil akhirat. Ya mau tidak mau nanti dia akan disiksa Allah. Karena apa? Menipu Allah. Lahiriah baca syahadat, batininya gak percaya Allah, kan gitu ya. Lahiriah rajin sholat, tapi di luar sana, kalau di fenomena di negara kita, menipu orang, menipu masyarakat. Kalau orang satu kan menipu orang, kalau orang banyak kan pejabat menipu masyarakat ya. Wa idza qamu alaikan jumeneng atek sapa munafik ya saat masrab amamuni mestene ma'muni sira mukmin qamu moko jumeneng sapa munafik kusala kali aras-arasen mutasakilan rezeki rasa abot yurauna hari riya munafik annasim menungso bisa salat munafik layat kuruna olah eling sapa Allah yusalun tegese ora salat munafik ila kon kedapa kang kedi lian riya. Jadi maksudnya begini, sholat itu kan hanya ya apa ya, kok temannya orang kalau zaman Nabi kan mungkin yang munafik awal, lainnya Nabi sholat ya ikut sholat gitu kan, tapi hatinya sebenarnya malas gitu ya, saking kanggo untuk mengelabui supaya dia juga dikategorikan mukmin kan gitu, makan sholat, melo sholat, tapi hatinya gak srek, gak seneng kan gitu. Hanya itu tadi, supaya hukum Islam diterapkan secara duniawi ya, tapi secara ukhrawi ya beda lagi, karena ukhrawi kan hal yang gaib dicatat oleh Allah lewat malaikat raqib dan atid kan yuk. Malaikatnya baik dan buruk kan gitu ya. Mutadabina kali meter-meter. Mutaradian tekan meter-meter baina dalika antane popular iman. La ilaha ulai ora maring kafir, wala ilaha ula ora maring mukmin. Mansubina tegese den nisbatah. Tadi hatinya gak pasti antara milik kafir atau milik mukmin. Secara lahiriah mukmin, secara batiniah kafir. Kalau fenomena yang ada di sekitar kita ya banyak ya, tapi kita kan tidak bisa langsung menuduh orang itu munafik ya, marah-marah kan gitu ya. Jangan-jangan kita sendiri juga munafik kan. Ya kalau zaman Nabi langsung si A munafik ya pasti, karena ya Allah yang menunjukkan, Allah yang membuat orang ya tahu. Nah kalau kita kan hanya tahu indikator kadang-kadang cocok, kadang-kadang tidak. Tetapi kalau orang sudah hubud dunia, cinta sekali dengan dunia ya rentan ya, rentan untuk berlaku ya munafik tadi. Karena apa? Ya misalnya mencari harta benda kan bisa-bisa ngawur, tidak melihat agama. Kalau pejabat ya ngawur kan gitu.
cirinya kalau ini kan hubungan dengan manusia ya. Kalau orang Indonesia itu biasanya nek dikritik, disalahno, mesti jawab. Gak ada, mesti jawab. Nah kalau orang Jepang nek dikritik, disalahno, introspeksi, gak lucu ya. Kini ngerti agama, dikritik jawab. Orang Jepang ya ada agama, tapi kan mungkin agamanya beda dengan kita ya. Kono introspeksi, opo kok aku dikritik, mengapa saya kok disalahkan? Kini nggak jawab, repot ya. Sebenarnya ya harusnya yang punya agama itu ya lebih introspeksi, gak malah jawab. Ini kan malah tidak ada perubahan kalau jawab. Karena apa? Dengan jawab itu menganggap dirinya benar. Seperti ya kita tidak menyamakan. Seperti zaman orang setan dengan malaikat disuruh sujud dengan Nabi Adam. Malaikat tidak sujud, iblis tidak sujud. Jawab loh, itu kan tandanya orang nek sengen jawab itu kan tidak mau introspeksi, mengatakan dirinya benar. Manusia juga begitu kira-kira, walaupun tidak persis, ya kira-kira meh. Ya karena apa? Ya manusia kan punya nafsu ya. Ya hampir sama kan gitu ya. Dikandani yang baik jawab gitu kan. Bukan introspeksi, bukan memperbaiki diri. Kalau dia sudah benar ya laksanakan saja, gak usah jawab percuma kan gitu ya. Apalagi di era medsos dijawab malah tengah panjang kan gitu ya. Wa may yudlilu manut isma'ikul minasalakin man sebab Gusti Allah walan tajida moko ora nemu sira lauman sabilan tantoli kan ilhuda maring gitu. Kalau orang sudah disesatkan Allah ya ada jalan untuk menuju kebaikan kan gitu ya. Perlu diketahui ya, ini di ilmu tauhid, apa yang diirodai Allah, dikendaki Allah, ada dua. Mungkin diridhoi, mungkin tidak. Orang sholat, ya diirodai, diridhoi. Wong maling, wong nyolong, wong korupsi, ya diirodai, tapi gak diridani. Jangan semua digebiau ya. Yang diridhoi, yang diirodai, dikendaki, pasti diridhoi. Itu kan seperti argumentasinya orang kafir dengan kanjeng Nabi. Ah, saya ini menyembah berhala kan diirodai, dikendaki. Ya memang dikendaki, tapi gak diridhoi. Kalau gak diridhoi, resikonya ya disiksa nanti. Hubungannya siksa itu kan hubungannya dengan balasan setelah meninggal dunia kan gitu ya. Ya ladina, ya wong akeh amanu kaiman sapa ladina lata takitu ojo ndataken sapa al kafirun kafir auliya yang kekasih min dunya lian min atau di dunia apa ngarep sapa sira antat dan nilai antat jalan dataken sira nilai man Gusti Allah alaikum manasra biwatim kan asiasian wong kafir sultan yang bertanda mungkin kan jelas buranan terkejut bainan kan berta anifak an nifak kiraan dan munafik. Tadi orang-orang yang beriman di sini diperingatkan Allah jangan menjadikan orang kafir itu apa ya yang sangat akrab dalam hati hubungan dengan etikat ya. Kalau hubungan dengan bisnis ya tidak masalah ya. Ya karena di dunia ini nggak bisa orang menyendiri gak bergaul dengan orang beda keyakinan, tapi yang penting tidak mempengaruhi keyakinan ya, itu yang penting ya. Kita jangan membuat argumentasi yang membingungkan orang, boleh asalkan tidak mempengaruhi keyakinan kita kan gitu ya. Apa artinya orang kafir tidak haram? Zaman Nabi pun juga berhubungan dengan orang non muslim pada waktu berdagang ya sulit ya, baru nanti setelah di akhirat terpisah. Urusan Allah untuk memisah itu ya, kita tidak bisa ya, itu kan hal yang ya sulit. Di dunia ini kita ini yang menjadikan kafir ya Allah, menjadikan mukmin juga Allah ya, tidak bisa ya, sulit ya. Pokoknya penting jangan mempengaruhi keyakinan etikat kita ya. Apalagi kita menjadikan orang kafir sebagai tokoh bagi kita yang kita ikuti,
Malah kita di sini tadi jelas tentang kebingungan kita dalam hal keyakinan ya. Akibatnya yang mau tidak mau tadi punya dampak di akhirat, kita akan dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Innal munafiqin saat munafik iku bertati dalam panggonan al makan teget pangan asfali kang misal nana sing wa utai al darku iku al iku karuha dasare nar walanta jilan orang nemut lau maring munafik nasiron kang menulungi. Nah ini yang tegas dengan ka nah tahu saya minat saya tadi disebutkan orang munafik itu nantinya ini perlu diketahui barang sing gaib itu kan hanya sifatnya percaya ya. Di neraka dasar pada ceritanya orang dilempar di neraka itu 70 tahun nih loh. Belum sampai dasar. Padahal ini di dasarnya ya. Bayangkan orang hidup di dunia kalau 70 tahun ya kira-kira seperti itu ya. Kalau kurang ya sudah meninggal yang dilempar di sana belum sampai dasarnya ya. Ancamannya. Nah, karena apa? Ya karena orang yang tidak konsisten itu kan membingungkan orang. Poyoke api, dibae elek, gitu kan? Itu kan orang munafik itu menampakkan kebaikan dari segi itikat ya. Kalau segi amalia, segi syariat kan beda lagi, ada 3 ya cirinya. Kalau segi itikat ini yang sulit ya. Apalagi di era sekarang. Tapi ya rata-rata orang itu kalau sudah terkena penyakit hubudunya, cinta harta yang berlebihan, ya karena ya itu zaman-zaman dahulu, zaman umat Nabi yang dahulu seperti Korun itu kan juga karena cinta harta sampai tidak patuh kepada Nabi Musa kan gitu ya. Ya sekarang pun juga begitu, cuma ya sekarang kan tidak ada nabi, hanya orang biasa semuanya kan gitu. Ya yang malah jadi masalah itu yang tokoh ya, yang tokoh agama yang ngerti malah terperangkap, itu yang jadi masalah. Akibatnya orang awam iki sing dicontoh sopo ya, kok tidak ada yang bisa dicontoh, semuanya hampir sama kan gitu kalau hubungan dengan harta. Padahal perlu diketahui kehidupan di dunia ini kan hanya sebentar dan rusak, yang di akhirat selamanya. Benar ada yang tanya, saya mencari harta banyak kan untuk amal. Apa mungkin amal orang-orang seperti Abu Bakar 100%, tapi yang diamali kalau bahkan Rasulullah atau mungkin Sayyidina Umar separuh kan tidak mungkin ya. Dan amal itu biasanya yang dikendaki kan, sampai amal dicuri orang kan marah ya. Hilang kan marah. Kalau yang dikendaki baru dia ikhlas ya. Atau mungkin kadang-kadang temannya amal dia ikut ya, itu kan jadi masalah supaya tidak dianggap medit ya, bakhil kan gitu. Ilaladina kejawan tabukan tobat aladina minan nifsanifa wa aslakul bagus waladina amaladina wa tason tetangan sapa aladina wa siku deket kumandal aladina bilang wa lasul menek aladina dinahum ing akan alaiman krana Allah benare sing riya faulaika maqadan aladina iku mal muslim wong mukmin biman barang yuk taunahu kan ten way sapa ema wa sau palam bakal pasal bakal paring sapa Allah ketemu el mukmin ajra ing ganjaran adian kang agung fil akhir dan akhir wa ude iku jannatu jannah. Jadi ya munafik tadi, yang orang ambigu tadi, gak pasti tadi ya. Ya kecuali kalau sudah tobat ya. Tobatnya ya orang tobat itu kan misalkan kalau pejabat korupsi, ya gak korupsi terus, mosok mulai. Atau yang sulit dideteksi itu kan kadang-kadang ini ya, membeli barang yang di markup terus, itu kan ya ila yaumil pensiun sampai habis terus di markup terus. Itu kan seakan-akan menghalalkan, walaupun hatinya gak halal itu, tapi ya seakan-akan karena terus berbuat terus, makanya mau ndak mau ya bisa dikatakan kategorinya munafik. Karena apa? Wong begitu kok terus kapan tobatnya kan gak temenan ya. Mari berbuat tobat ya itu ambigu ya, gak
Gak konsisten kan gitu. Mencari orang yang konsisten kan agak sulit. Karena apa? Ya karena ya dunia ini kan makhluk Allah, ada dua, malaikat kebaikan, setan kejelekan kan. Ya rata-rata manusia ini kalau berhubungan dengan dunia rata-rata kan berhubungan dekat dengan setan kan gitu ya. Dan meyakini Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang ini hubungan dengan tauhid ya. Misalkan makanya kita ini jangan mempermudah ucapan, ya jangan terlalu sempit ya. Misalkan ada orang mengatakan, waduh, seandainya saya ini tidak suntik mungkin saya akan sakit atau dan lain sebagainya. Itu omongan itu ya bisa jadi masalah, bisa tidak. Karena apa? Itu kan hubungan dengan hati ya, dengan hati. Kalau itu meyakini suntik obat itu menyembuhkan, bukan Allah, ya jadi masalah. Kalau yang menyembuhkan Allah hanya perantara, ya tidak masalah. Makanya, ya jangan menghukumi dari ucapan. Yang sebenarnya itu apa ya. Kadang-kadang ada orang mudah mengatakan, oh ini orang yang pegang keris syirik. Ya bisa saja, tapi mungkin saja tidak. Ya jangan menghukumi orang ya, kalau tahu yang sesungguhnya baru bisa dihukumi. Kalau hanya indikator kan sulit, karena hubungannya musyrik dengan tidak itu hubungannya dengan hati ya, bukan dengan hanya ucapan. Ini fenomena yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang orang mengucapkan semacam itu. Kalau memang harusnya mempelajari ilmu tauhid secara mendalam supaya tidak mudah begitu kan gitu ya. Dan nantinya ya ini kan hukuman dengan gaib ya. Ya di akhirat akan dibalas yang orang munafik tadi sesuai dengan orang mukmin, yaitu dengan pahala yang besar, yaitu berupa ditafsiri di sini yaitu dengan surga. Karena akhirat kan ya pahala itu kan berupa surga kalau di akhirat ya. Maya palu ora gawe sebab Allah Gusti bikang nyiksa sira insakal lamun syukur sapa ni aman peran Gusti Allah aman telah iman sapa sira bikan Allah wa istibham tayyib niku nabi kan nabi aila yu'adibukum orang nyiksa sapa Allah ing sira wa kana sapa Gusti Allah sakiron dan kang nerimo akan nerimo syukure li amal maring amali beramal mumin bil isa batikan ayat ganjaran alimantur dat kang danim fi khalqil makhluk Allah. Jadi orang munafik diterima kalau sudah mau tobat. Syaratnya tobat ya tobat nasuka tobat yang tidak mengulangi lagi ya. Sulit ya, pokoknya sulit itu. Tobat yang tidak mengulangi lagi. Kita mencuri, setelah itu ya tidak mencuri lagi. Kalau saya kata menjabat ya itu tadi sekali. Waduh saya jadi masalah nanti. Karena apa? Nanti kalau ditanya Allah gimana jawabannya? Kamu sudah tobat ya Allah. Sudah tobat kok dulinan kan gitu ya. Bukan sungguh main-main ya. Itu yang sulit kan main-main itu. Ya kalau dianggap Allah sungguh, kalau dianggap main-main bagaimana? Kan kita tidak tahu ya. Dan Allah juga tidak tiba-tiba menyiksa orang. Kalau orang itu setelah syukur iman kepada Allah kan gitu ya. Karena Allah itu zat yang menerima orang-orang yang bersyukur. Perlu diketahui syukur minimal kan ini ya apa? Mengucapkan alhamdulillah kalau kita dapat kenikmatan. Tapi yang lebih banyak kan menjalankan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang tidak sesuai dengan kemampuan, itu syukur ya. Itu ya diberikan pada orang-orang yang munafik yang benar-benar tobat ya. Tetapi ya sulit ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk itu walaupun sulit ya. La yuhibbu ora demen Allah al-jahra ing banteraken wisukan Allah minal qaul sing ucapan minakat sing siji ayu akibu tegese natrapi Allah akad ali ajar ilaman ketanu lima kanten ane sopan
Fala yuakidu mongko ora natal alman bicarikan mantrake bengkol bi ayyuh barokan dan cerita niman andul ni dolimi saking dolim kaum dolim wayat ualan dongakeman aling ngatasi dolim wakana sapa Gusti Allah iku samian dan midanget lima barang yukalu kanten ucapak wa aliman tur mutanini bima kan yukalu kanten lakoni. Jadi gini ya, Allah itu tidak suka orang mengatakan jelek gampangan gitu ya. Ya walaupun gak bahan ini mengatakan secara keras, walaupun tidak keras kita bisik-bisik ya podo ae ya jelek. Tapi ini karena ini ada kasus ya. Kasus pada waktu turunnya ayat ini kasus. Ini ada cerita ya zaman dulu, sekarang ya banyak ya. Ini orang itu pada waktu medayok ke rumah orang ya, disuguhi gitu ya. Tapi makanannya dia tidak suka, dianggap jelek gitu atau mungkin tidak suka. Setelah keluar dia ngomong banter, wah gak enak makanannya gini-gini dan sebagainya gitu ya. Nah itu gunaan terus. Atau mungkin pas yang kisah yang lain, Abu Bakar pas duduk di hadapan ada Rasulullah, kemudian dicela orang, dilokno wong Abu Bakar ya. Dilokno wong menengahi beberapa kali diam, kemudian dijawab oleh Abu Bakar. Setelah jawab, Rasulullah malah berdiri. Abu Bakar kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya ini dihina orang dengan diam saja. Ketika saya jawab, jenengan malah berdiri. Apa itu sebabnya? Kemudian Rasulullah menjawab, pada waktu kamu dihina orang, dilokno wong itu mang sudah dijawab oleh malaikat. Nah, karena Nabi ya kan ditunjukkan barang gaib ya, malaikat ya. Tetapi setelah kamu jawab, malaikatnya meninggalkan, yang datang setan, maka saya berdiri kan gitu. Maksudnya ingin meninggalkan kan gitu. Jadi maksudnya di sini apa namanya tidak boleh berbuat jelek ya, karena Allah akan mendengar, Allah akan mengetahui. Kecuali orang yang dianiaya, itu pun boleh mengatakan jelek dengan keras, setimpal dengan ya kejelekan orang yang dolim tadi, gak boleh melebihi ya. Misalkan atau mungkin perbuatan misalkan kita dicuri orang, ya mengatakan curi orang boleh banter kan gitu, atau ditipu orang, dilokno wong, ya setimpal dengan itu, gak boleh melebih-lebihkan, ya boleh, tapi ya setimpal dengan itu, boleh dikeraskan ya, tapi setimpal, tidak boleh melebihi ya. Tapi kadang-kadang kita ini kan terlalu jengkel, wis ngomongnya malah ngelambiar, padahal mungkin ditipu sedikit saja, ngomongnya belewakrak sampai kakar-karuan, ini kan melebihi ya. Ini sudah diingatkan oleh Allah ya. Dan mudah-mudahan dengan ngaji kita ini, kita semakin hari bisa menjadi orang semakin baik. Dan mudah-mudahan kajian kita ini bisa langsung terus. Dan apabila ada kekurangan, saya memberi masukan agar ke depan kajian kita ini semakin baik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wa billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.